Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak satu dan anak lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun psikis. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat sebagai ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4, anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, Down syndrome, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadikan korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain, serta memiliki kelainan lain. Yang pertama, tunanetra. Menurut Somantri, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra tidak sesempit itu, karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan juga disebut tunanetra. Yang kedua, tunarungu. Menurut Salim, tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ dengarnya. Yang ketiga, tunawicara. Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara, biasanya disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, dan sebagainya. Tunawicara atau bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika, cacat intelektual, ataupun autisme. Yang keempat adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Sebagian besar masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita adalah anak yang bodoh, lemot, lelet, idiot, dan lain sebagainya. Ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata atau normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan. Yang kelima adalah Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome disebut juga penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah. Yang keenam adalah tunadaksa. Menurut Sudjihati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan bawaan sejak lahir. Di masyarakat sendiri, istilah tunadaksa masih belum terlalu familiar. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh.
Yang ketujuh, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu anak berkesulitan belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebaya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Yang terakhir, anak autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet.